This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. That you would bear my cross. Laid down your life. Teman kami yang hadir malam ini berkatilah mereka ya Bapak, berkatilah mereka dan juga mampukan mereka untuk suatu hari, suatu saat bisa masuk ke dalam kelas ini dan belajar bersama-sama kami untuk lebih mengenal siapa dan juga kebenaran firman. Terima kasih Bapak. Dalam tangannya dari awal hingga akhir. Biar Bapak yang hadir doa ini kami serahkan Haleluya. Baik, pada acara malam ini yang menjadi kita adalah Shalom Pak Herben, selamat malam. Ya, shalom, selamat malam semua. Kabarnya gimana Pak? Luar biasa ya Pak. Puji Tuhan, luar biasa. Ya, baik, sebelum memulai pembelajaran kita, maka akan diumumkan terlebih dahulu channel dan Facebook yang telah melakukan acara kelas ini, yaitu channel Sema Adonai, channel Ferdinand Wardana, channel Nebu Ali, channel Uti Watimena, channel Garnet Iban, channel Agus Kurnia Facebook, channel Antara, channel Tim Alexander, dan channel Ana Chandra. Pada Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus, bagi yang belum meng-subscribe channel-channel kami, tolong bantu kami untuk meng-subscribe channel-channel kami agar pelayanan kami semakin lebih maksimal lagi ke depan. Terima kasih. Persingkat waktu, maka saya akan serahkan acara ini selanjutnya pada narasumber kita, yaitu Pak Herben. Dipersilakan Pak Herben. Oke, shalom teman-teman semua. Selamat malam, berjumpa kembali dalam kelas belajar Alkitab ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang keselamatan dalam ajaran iman Kristen. Dan kali ini kita melanjutkan pembahasan minggu lalu tentang siapakah umat yang tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Adakah keselamatan selain di dalam Yesus? Ini tentu satu topik yang sangat menarik dan perlu untuk disimak, diperhatikan, direnungkan, dan diresapi secara pribadi ya. Ini pertanyaannya, adakah keselamatan selain di dalam Yesus? Tentu nanti di akhir dari pembelajaran ini, hal ini tentu akan terjawab melalui materi-materi yang akan kita pelajari bersama-sama. Dikatakan ya. Kalau kita berbicara di dunia ini kan ada banyak agama ini. Ada banyak sekali, bukan hanya Kristen yang menjadi agama di dunia. Ada banyak agama selain Kristen. Dan semua agama itu boleh dikatakan memiliki kesamaan. Jadi semua agama sama bukan, tapi memiliki kesamaan. Minimal semua agama di dunia ini sama-sama mengakui adanya dosa. Minimal. Yang kedua, semua agama di dunia ini setiap pemeluknya ingin dosanya dihapuskan untuk dia masuk surga. Minimal ini. Jadi agama apapun, bahkan kepercayaan apapun, selalu berbicara tentang ingin dosanya diampuni dan ingin masuk surga. Dan dia menyadari bahwa dia bukan orang yang
benar atau saleh, tapi dia orang berdosa. Ini kenyataan di dalam semua agama. Sekarang kita mengingatkan kembali apa itu dosa. Minggu lalu kita sudah bicara tentang dosa yang bahasa Yunaninya kan hamartia. Artinya itu kan melenceng. Melenceng dari tujuan Tuhan. Apa tujuan Tuhan untuk manusia untuk berkuasa di bumi? Manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Allah. Di situ. Tetapi akibat dari dosa, maka manusia yang diciptakan hidup kekal menjadi kematian. Manusia yang diciptakan berkuasa di bumi justru dikuasai oleh bumi, dikuasai oleh nafsu, dikuasai dosa, dikuasai iblis. Manusia yang bersekutu dengan Allah justru terpisah dengan Allah. Itu yang artinya dosa. Jadi, pengertian dosa itu bukan hanya tentang perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah. Tetapi dosa itu berbicara tentang keadaan manusia yang tidak sempurna. Keadaan manusia yang sudah tidak pada posisi ketika manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah, menurut atau dalam kekudusan. Karena manusia itu melenceng dari kehendak Allah, terpisah dari kemuliaan Allah. Ini kenyataannya. Jadi semua agama di dunia ini mengakui sama adanya dosa. Tidak ada orang yang tidak mengakui adanya dosa. Namun menjadi pertanyaannya adalah bagaimana dosa itu diampuni? Bagaimana keadaan yang berdosa itu diselesaikan, dipulihkan, diselamatkan? Itu yang menjadi satu topik yang sangat membedakan kekristenan dengan yang lainnya. Karena di dalam Kristen itu berbicara dosa itu diartikan dengan benar, dan kemudian diampuni, diselesaikan, diselamatkan dengan terbukti secara benar dan pasti. Di situ bisa dibaca Kejadian 3, 23-24, dan kemudian Roma pasal 6 ayat 23. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, mengalami kematian, dikuasai, bukan lagi menguasai. Dan juga seperti tadi saya katakan, semua ingin masuk surga. Tidak ada orang yang tidak mau masuk surga. Kalau ditanya mau masuk surga, bila penting dia nomor 1, paling cepat. Ya. Namun, pertanyaannya adalah apa itu surga? Surga itu adalah suatu keadaan yang mulia, kudus, di mana tidak ada lagi kesedihan dan penderitaan. Yang ada adalah kenikmatan, kemuliaan, keagungan, kekudusan dan kebenaran Allah. Namun di surga nggak ada seperti pemahaman yang mengatakan ada bidadarinya, ya jelas tidak ada. Kalau di Kristen. Namun keadaan surga itu adalah satu keadaan yang bahagia karena kita bersekutu dengan Allah di dalam kemuliaannya yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Dan di sana hanya berbicara kekudusan, kebenaran. Tidak ada lagi di sana setitik dosa pun atau kenajisan. Karena kita akan menikmati hadirat Tuhan, itulah surga. Saya tidak bisa menggambarkan, walaupun ada gambar di sini, gambar kerajaan surga, saya tidak bisa menggambarkan seperti apa lagi dia. Namun satu keadaan yang sempurna. Ya, tidak ada lagi di sana itu hal-hal lahiriah. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa di surga itu kesibukan seperti ini, seperti itu, yaitu urusan mereka. Tapi di dalam ajaran Yesus dikatakan pada hari kebangkitan tidak ada kawin-mawin. Manusia hidup seperti malaikat. Artinya apa di sana? Manusia ada di dalam kekudusan, ada di dalam kemuliaan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Tidak ada lagi hal-hal lahiriah, apalagi tidak ada lagi ya. Bisa dibaca Wahyu 22 ayat 1-5 dan Roma 14 ayat 7. Jadi semua agama, apapun agamanya, apapun keyakinannya, sama-sama ingin masuk surga, sama-sama ingin bahagia. Namun, yang harus menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana dosa ini dihapuskan? Bagaimana manusia yang berdosa itu ditebus, diselamatkan, dipulihkan? Dan bagaimana manusia masuk surga? Apakah manusia
mampu dengan berbuat baik. Ini harus dipikirkan, apakah kebaikan kita cukup untuk menyelamatkan? Sekuat-kuatnya kita untuk melakukan kebaikan, apakah mungkin? Saya katakan, mungkinkah manusia masuk surga dengan mengandalkan perbuatan baik? Ini perlu direnungkan. Cukupkah kebaikan saya untuk membawa saya masuk surga? Tetapi kata Alkitab itu jelas tidak. Bukan berarti tidak boleh berbuat baik atau kebaikan berbuat baik itu tidak penting, bukan. Berbuat baik itu penting. Tetapi perbuatan baik yang kita lakukan bukan untuk meraih surga. Tetapi perbuatan baik yang kita lakukan adalah karena kita bersyukur, karena kita sudah diubah, dijamin oleh Sang Pemilik surga mendapat bagian di dalam kerajaannya. Jadi kita berbuat baik kalau secara Kristen ya, tidak berbuat baik untuk masuk surga, tetapi kita berbuat baik karena kita sudah ditebus, sudah dijamin, sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan. Itu yang harus dicatat. Dan tujuan kita itu bukan untuk masuk surga, tetapi karena kerajaan surga sudah dihadirkan dalam diri kita, kita dijaminkan masuk dalam surga. Itulah landasan dasar kita berbuat baik. Mengapa berbuat baik tidak bisa menjamin, tidak cukup atau tidak mungkin memastikan kita masuk surga? Catatannya di dalam Alkitab bisa kita jelaskan. Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden yang seperti Firdaus hanya karena melakukan satu kesalahan. Catat ya, dia melakukan satu kesalahan, yaitu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu jelas sekali. Makan pengetahuan. Bisa dibaca Kejadian 3, 23, 24. Kalau kita membaca, di sana tidak diceritakan mereka ini berzina, main perempuan dan lain sebagainya ya. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang amoral yang lain, tidak diceritakan. Mereka tidak membunuh. Mereka tidak merampok. Mereka tidak ada di sana pesta pora. Tidak ada di sana kawin-mawin yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tapi dicatat itu hanya makan buah pengetahuan baik dan jahat. Mereka diusir, mereka dihukum, mereka harus terpisah dari kekudusan. Taman sempurna, gambaran seperti surga ya, langit yang baru dan bumi yang baru. Berarti di sana yang bisa tinggal itu hanya yang tidak berdosa yang dapat tinggal di taman itu. Jadi hanya yang bisa yang tidak berdosa yang bisa tinggal di. Mungkinkah orang masuk surga dengan mengandalkan perbuatan baiknya? Jika Adam dan Hawa yang dosanya hanya satu, makan buah pengetahuan baik dan jahat, sudah terusir dari Taman Eden, yang gambaran dari Yerusalem baru itu, yang turun dari surga, rasanya tidak ada lagi manusia di dunia ini yang bisa masuk surga kalau berdasarkan kekudusan. Karena wajib tidak ada dosa satupun. Jangankan dosa satupun. Setiap hari dosa kita berjibun. Nah, di situ. Jadi berbuat baik tidak cukup untuk membawa kita masuk surga. Ini harus diingat. Berbuat baik itu tidak mampu membawa kita masuk surga. Mengapa? Karena untuk masuk surga harus memiliki kebaikan yang sempurna. Perhatikan di sini. Untuk masuk surga itu harus memiliki kebaikan yang sempurna. Kalau kebaikannya satu cacat tidak akan mungkin. Kenapa? Karena standar surga itu adalah sempurna dan kudus. Dan itu tidak mungkin. Jadi pertanyaannya lagi, adakah manusia yang tidak berdosa seumur hidupnya? Saya belum pernah menemukan manusia yang tidak berdosa selain Yesus Kristus. Tapi kalau menemukan manusia yang banyak dosa, banyak sekali. Saya pernah pelayanan di penjara, LP kelas 1 Medan. Di situ banyak orang-orang yang mantan melakukan kejahatan ini dan itu. Bahkan di dunia luar pun, bukan di penjara. Banyak sekali orang yang berdosa, dosanya banyak kali berjibun. Tetapi, adakah manusia yang tidak berdosa seumur hidupnya? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus dipikirkan. Mulai dari Adam sampai hari ini, saya belum menemukan
ada orang yang tidak berdosa selain Yesus. Bahkan dikatakan semua orang telah berdosa, bahkan dikatakan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan kemuliaan Allah di mana artinya? Manusia yang diciptakan menurut gambar rupa Allah berada dalam kesempurnaan sebagai manusia yang kakaknya ciptaan itu sudah rusak, sudah hancur, hilang kemuliaan Allah itu. Kenapa? Karena dosa. Ini kenyataan semua orang saat ini, kehilangan kemuliaan. Jadi karena semua orang telah berdosa, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin manusia selamat? Bagaimana mungkin manusia masuk surga yang kudus sempurna kalau semua manusia sudah berdosa? Untuk itu perlu sebuah perenungan yang menghukum manusia atas dosa adalah Allah. Maka yang bisa membatalkan hukum tersebut hanyalah Allah. Atau yang bisa menyelesaikan hukuman itu hanyalah Allah. Hukuman dosa itu adalah kematian, maut. Maka harus Allah yang bisa menyelesaikan. Makanya dikatakan juga bahwa surga yang kudus dan mulia itu milik Allah. Ia berkuasa penuh atasnya. Bentar ya. Oke, surga yang kudus dan mulia itu milik Allah. Ia berkuasa penuh atasnya. Maka hanya Allah yang bisa membawa manusia masuk ke surga. Tidak ada yang lain. Tidak bisa manusia membawa manusia ke surga. Bahkan sekelas nabi pun tidak bisa membawa manusia ke surga. Bahkan para nabi di dalam Alkitab itu menantikan keselamatan. Apalagi kalau nabi yang mati tidak bangkit-bangkit. Aduh, parah. Di situ ya. Jadi surga yang kudus dan mulia itu milik Allah. Ini harus dicatat. Dan Allah kita lah yang berkuasa sepenuhnya di sana. Maka hanya Allah lah yang bisa membawa manusia masuk ke surga. Artinya apa? Untuk masuk surga harus mengikuti cara pemilik surga. Harus mengikuti ketetapan pemilik surga. Kita tidak bisa mengatur pemilik surga. Hanya dialah yang bisa menentukan siapa dan bagaimana orang bisa masuk ke surga. Titik. Di luar dari ketetapan dia, itu pasti melenceng. Di luar ketetapan dia, itu pasti bukan keselamatan. Tapi kebalikannya, kebinasaan. Oleh karena itu, maka harus diingat. Harus diingat ya. Artinya di sini bahwa manusia bebas dari hukuman dosa serta dapat masuk surga mutlak adalah kasih karunia Allah. Hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan. Nanti akan kita lihat bagaimana cara Allah menyelamatkan. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan dengan jelas dan tegas, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas sekali. Semua karena kasih karunia Tuhan. Pertanyaannya siapakah? Atau bagaimanakah kasih karunia Tuhan ini? Kasih karunia yang menyelamatkan. Karena tadi saya katakan, yang menghukum manusia atas dosanya Allah. Maka yang bisa membebaskan manusia dari hukuman ya hanya Allah juga. Hukum Allah yang harus menyelesaikan. Yang bisa membawa kita masuk ke surga hanya Allah. Kalau di luar itu, maka tidak mungkin. Oleh karena itu, maka kita hanya menerima kasih karunia. Dan tugas kita adalah hidup di dalam kasih karunia yang sempurna. Ya, jadi jelas sekali itu mutlak kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu bagaimana kita lihat. Jadi, kasih karunia Allah inilah yang menjadi kabar baik bagi manusia. Kasih karunia Allah itu berarti apa? Kita lihat ya. Kita mari saksikan bagaimana kasih karunia ini dinyatakan. Saya bikin apanya dulu. Ini ya. Kita lihat ya, kasih karunia Tuhan itu di mana dinyatakan.
Yang pertama, Allah datang menjumpai Adam dan Hawa, perhatikan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bukan mereka datang menjumpai Allah. Karena dosa itu menjauhkan manusia dari Allah. Memisahkan manusia, membuat manusia nggak berani menghampiri Allah. Tetapi Allah yang kudus datang menjumpai Adam dan Hawa. Ini luar biasa kasih Tuhan. Jadi kasih karunia ini. Kemudian Allah datang menjumpai Nuh. Allah juga datang menjumpai Abraham. Di dalam Yosua 24, Abraham itu berasal dari keluarga yang menyembah berhala. Keluarga itu menyembah berhala. Ya, ini Abraham di sini dikatakan. Jadi kalau Abraham menjadi bapak orang beriman, itu semua kasih karunia Tuhan. Kemudian Allah juga yang datang menjumpai Musa. Bahkan Allah juga yang datang menjumpai para nabi. Allah juga yang datang mewahyukan dirinya melalui Yesus Kristus, puncak pewahyuannya. Jadi keselamatan itu mutlak adalah kasih karunia Allah. Artinya inisiatif dari Allah, rancangan Allah, program Allah, janji Allah bagi kita. Inilah keselamatan. Tidak ada yang lain. Itu jelas. Supaya jangan dibingungkan oleh siapapun. Oke, kita lihat lagi ya. Mari kita perhatikan di sini. Jadi, perjanjian keselamatan dari Allah selalu ada tanda darah. Ini harus diingat. Selalu ada tanda darah. Perhatikan ya. Ada kurban yang dipersembahkan. Ini buktinya. Kabar baik bagi segala bangsa. Kalau kita membaca di Kejadian pasal 3, ayat 21, ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan Allah? Allah datang membawa kulit binatang untuk menjadi pakaian yang menggantikan daunan yang dibuat oleh Adam untuk menutupi dosa ketelanjangannya. Artinya apa di situ? Dedaunan itu berbicara kemampuan Adam dan Hawa menyelesaikan dosa. Tapi itu tidak bisa. Tetapi yang bisa menyelesaikan keberdosaan Adam dan Hawa adalah ketika Allah datang membawa kulit binatang. Artinya apa di sana? Ada darah yang tercurah. Ada darah yang dikorbankan di sana. Ya. Kemudian Allah juga datang kepada Nuh. Bahkan dikatakan Nuh itu mempersembahkan kurban. Kemudian Allah juga datang kepada Abraham. Bahkan Abraham itu mempersembahkan kurban. Kemudian Allah datang juga menjumpai Musa. Bahkan di dalam ibadah tabernakel, di mana Musa sebagai seorang pemimpin nabi yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, mendekati tanah Kanaan karena dia meninggalkan dari jauh, itu juga selalu berbicara adanya kurban. Dan semua itu berasal dari inisiatif Allah. Itu jelas sekali. Jadi, mari kita melihat Ibrani pasal 9 ayat 18 sampai dan 22. Dikatakan begini. Itulah sebabnya, maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Jelas sekali. Di zaman Nuh itu ada kurban. Ada kurban di sini. Itu harus kita ingat, itu harus dicatat itu. Ada kurban yang dipersembahkan Nuh. Di zaman Abraham ada kurban, bahkan Allah sendiri menyediakan. Karena waktu itu Ishak mau dipersembahkan, digantikan dengan kurban. Maka dikatakan di sini, perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa tanda darah. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Jelas. Jadi kabar baik bagi segala bangsa adalah bahwa kasih karunia Allah mendahului keselamatan, di mana Allah sendiri yang membangun relasi, Allah sendiri yang membangun inisiatif untuk keselamatan bagi manusia. Mari kita lihat lagi dalam data-data berikut ya. Oke. Jadi, Yesus itu adalah puncak karya penyelamatan manusia. Kehadiran Yesus ini menggenapi, menyempurnakan anugerah keselamatan di dalam zaman para nabi. Ini harus diingat. Jadi puncaknya ada pada Yesus Kristus. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 dikatakan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara
berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini dikatakan di sini, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya pada zaman akhir ya, yang telah ia tetapkan. Perhatikan di sini. Kapan anaknya itu ditetapkan menjadi juru selamat? Ketika manusia jatuh dalam dosa. Karena kulit binatang yang menjadi pakaian Adam dan Hawa itu berbicara tentang prototipe penebusan pengorbanan Yesus, dan itu kelanjutan dari Kejadian 3:15, yaitu seorang anak yang dilahirkan oleh perempuan yang menjadi penebus, penyelamat, Mesias, dan juru selamat. Maka dikatakan di sini, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi, Yesus puncak karya penyelamatan yang Allah nyatakan kepada manusia. Itu jelas. Itu jelas sekali. Karena seluruh perjanjian lama itu adalah bayangan gambaran akan kesempurnaan kepada Kristus sebagai kegenapan penebusan dan keselamatan. Dia menjadi imam besar kita, dia menjadi nabi yang datang dari surga buat kita, dan dia menjadi Mesias yang berkuasa di bumi dan di surga. Itu jelas sekali. Jadi darah Yesus menggenapi seluruh kurban keselamatan, sebagaimana tertulis dalam Ibrani 7 ayat 27, Ibrani 9 ayat 12, ayat 26, 28, dan pasal 10 ayat 10. Jadi Yesus puncak karya penyelamatan. Kehadiran Yesus itu menggenapi dan menyempurnakan seluruh anugerah keselamatan di dalam janji keselamatan dalam perjanjian lama. Karena Kristus puncak pewahyuan diri Allah. Maka dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, bukti bahwa Yesus Kristus menggenapi seluruh kurban keselamatan mulai zaman Adam. Ketika Adam jatuh dalam dosa ada kurban. Ketika Kain dan Habil mempersembahkan kurban. Baru di zaman Nuh juga mempersembahkan kurban. Di zaman Abraham dia senang mempersembahkan kurban. Ishak dan Yakub sampai ke Musa, sampai kepada bangsa Israel, selalu ada kurban untuk sebagai tanda pendamaian bagi manusia berdosa. Makanya Yohanes Pembaptis sebagai penutup perjanjian lama dan Yohanes Pembaptis sebagai pembuka perjanjian baru, saat melihat Yesus dia berkata apa? Yohanes Pembaptis mengatakan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Perhatikan di sini. Mengapa Yohanes sebagai seorang yang sangat luar biasa dalam perjanjian lama, pembuka perjanjian baru, mengatakan, lihat anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Mengapa Yesus disebut sebagai anak domba Allah? Itu berbicara Yesus sebagai kurban yang sempurna, yang oleh darahnya menyempurnakan menebusan manusia sebagaimana di dalam hukum kurban perjanjian lama. Jadi Yesus anak domba Allah artinya Yesus sebagai kurban yang terutama dan yang sempurna untuk pengampunan dosa dan keselamatan. Yesus menggenapi seluruh kurban keselamatan mulai dari Nabi Adam. Mulai dari Adam. Nabi kebiasaan. Ganti dulu ini. Udahlah. Sebentar saya edit dulu. Enggak ada Nabi Adam. Kebiasaan jadi ikut-ikutan. Oke ya. Jadi Yesus menggenapi seluruh kurban keselamatan mulai dari Adam sampai Yohanes Pembaptis. Bisa nanti kita lihat Keluaran 29 ayat 38-42. Yesus menggenapi janji Allah kepada Yesaya dan kepada Yeremia tentang hadirnya seorang yang akan dituntun seperti seekor domba ke tempat pembantaian dan yang penderitaan dan pengorbanannya akan menebus Israel. Itu jelas. Jadi Yesus menggenapi seluruh kurban keselamatan. Penggenapan Yesus akan seluruh kurban keselamatan itu dideklarasikan oleh hambanya yang luar biasa Yohanes Pembaptis ketika Yesus
menampakkan atau menyatakan program penebusan itu diawali dalam pelayanan itu. Maka dikatakan Yohanes, lihat anak domba Allah. Jadi Yesus menggenapi seluruh seperti domba, nubuatan tentang Mesias yang menderita, penebus yang menderita, yang menjadi korban tebusan bagi manusia. Itu ada di dalam Yeremia 11 ayat 19 dan Yesaya 53 ayat 7. Bisa dibaca semuanya. Oke. Jadi pengampunan dan keselamatan itu tersaji oleh Allah di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Maka dikatakan Yesus Kristus menyerahkan nyawanya sebagai tebusan pengampunan bagi dosa manusia. Hal itu tertulis dalam Matius 20 ayat 28, 27 ayat 50, Markus 10 ayat 45, 15:37, tertulis dalam Lukas 23 46, kemudian Yohanes 10 11 15 dan 1 ayat 7, jelas semua. Kemudian Yohanes 15 ayat 13 dan 19 ayat 30, kemudian 1 Yohanes 3:16. Jadi ini semua berbicara tentang pengampunan dan keselamatan telah Allah kerjakan di dalam Kristus Yesus sebagai Mesias penebus yang menyelamatkan kita. Jadi pengampunan dan keselamatan dalam pengorbanan Yesus itu nyata. Dalam keselamatan Yesus dikatakan pengampunan, pendamaian, dan keselamatan telah dinyatakan kepada umat manusia. Di dalam ayat-ayat ini bisa kita lihat betapa Yesus menjamin dan memastikan tersedianya keselamatan bagi semua manusia yang mau percaya dan menerimanya sebagai Mesias penyelamat. Jadi kita melihat di sini ya, kematian pada kayu salib itu berbicara tentang bahwa pengampunan dosa kita telah selesai. Pada saat Yesus di kayu salib, perkataan Yesus yang menegaskan sudah selesai. Itu artinya karya penebusan telah dikerjakan Yesus, bahwa dia menjadi anak domba, korban sembelihan yang sempurna, bahkan dia juga menjadi imam besar agung yang mempersembahkan kurban satu kali untuk selama-lamanya bagi pendamaian, pengampunan, dan keselamatan kita. Maka dikatakan Yesus sudah selesai. Artinya tidak ada lagi yang tidak diselesaikan. Tidak ada lagi yang tidak dituntaskan oleh Yesus. Jadi pada kayu salib, seluruh pekerjaan yang diberikan oleh Bapa, yaitu memberitakan Injil, melakukan mujizat, memberikan keselamatan, memberikan hidup yang kekal bagi umat manusia, telah dikerjakan Yesus selesai pada kematian dan kebangkitannya. Kematiannya berbicara penebusan, pengampunan dosa. Kematiannya berbicara apa? Dia dikuburkan, berbicara Yesus berhadapan langsung dengan maut dan kerjaan maut. Kebangkitannya berbicara tentang bahwa maut sudah dikalahkan. Kenaikannya ke surga menyatakan bahwa surga disediakan bagi kita, kemuliaan dijaminkan bagi kita, kesempurnaan dijaminkan bagi kita. Jadi ketika Yesus mengatakan sudah selesai pada saat dia disalibkan, maka seluruh karya untuk keselamatan kita, untuk penebusan kita, untuk mujizat dan semua ajaran-ajaran yang benar telah tersedia dan telah dikerjakan Yesus dengan sempurna. Itu maknanya di sini, bahwa keselamatan itu sudah pasti di dalam Yesus. Yesus bangkit mau dikalahkan, dikatakan dalam Roma 6 ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia, bahkan maut tidak berkuasa lagi atas mereka-mereka yang sudah menerima penebusan Kristus. Amin. Itu ya. Roma pasal 8 ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jelas sekali. Jadi data-data Alkitab ini memberikan satu penegasan bukti bahwa keselamatan yang pasti sudah ada pada Yesus Kristus. Bahkan dikatakan Yesus naik ke surga, orang percaya itu memiliki rumah di surga. Berbicara tentang kepastian hidup yang kekal. Maka dikatakan Yohanes 14 ayat 2 untuk menyiapkan surga, tempat bagi kita. Dalam Ibrani pasal 9:15 dan Ibrani pasal 14:16 dikatakan menyatakan permulaan pekerjaannya yang baru sebagai imam agung dan perantara bagi perjanjian yang baru. Kalau kita berbicara tentang hukum penyembahan atau hukum ibadah, maka Yesus menjadi imam besar
yang di dalam Dia dan melalui Dia kita menyembah dan kita memuliakan Allah Bapa. Kita diperdamaikan dan kita dipersiapkan menjadi warga kerajaan surga. Jadi menentukan pola untuk kedatangannya, menantikan ya, pola kedatangan yang kedua, ketika Yesus datang kedua kali untuk mendirikan kerajaannya. Dikatakan dia akan kembali dengan cara yang sama seperti ketika ia naik ke surga. Jadi membuktikan bahwa keselamatan ada pada Yesus terlihat di dalam karyanya, yaitu ajarannya, perbuatannya, dan mujizatnya, kematiannya yang menebus, ketaatannya yang mengalahkan ketidaktaatan Adam dan Hawa dan semua keturunannya, kemudian kemuliaannya, kebangkitannya, dan dia naik ke surga. Itu menjadi jaminan, itu menjadi sebuah kepastian. Jadi, Yesuslah puncak karya penyelamatan. Kata kuncinya adalah, terimalah dia, jangan ragukan dia. Tidak boleh ada keraguan pada Yesus ya. Yohanes 3, 16, 17 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, perhatikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yesus Kristus diutus oleh Bapa di surga, firman-Nya menjadi manusia, tujuannya apa? Untuk menyatakan keselamatan bagi dunia, untuk menyatakan penebusan bagi dunia, untuk menyatakan hidup kekal bagi dunia. Tidak ada keselamatan di luar Yesus, tidak ada hidup kekal di luar Yesus, tidak ada kebahagiaan sejati di luar Yesus. Di luar Yesus adalah kebahagiaan semu, keselamatan yang semu, bahkan kegelapanlah sejatinya. Oleh karena itu maka tidak ada cara lain, terimalah Yesus, jangan ragu untuk percaya kepadanya. Kemudian terimalah dia, jangan ragu. Yohanes 6 ayat 38-40 dikatakan, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Bapa, Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang percaya yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yesus puncak karya penyelamatan yang Allah nyatakan untuk manusia. Tidak ada lagi keselamatan di luar Yesus, karena Yesuslah pewahyuan diri Allah, Yohanes 1 ayat 18. Bahwa kita tidak bisa mengenal Allah secara langsung, tetapi kita bisa mengenal Allah melalui Yesus Kristus, sebab Yesus Kristus adalah pewahyuan diri Allah. Dia datang untuk menyatakan siapa Bapa itu. Maka pengenalan kita kepada Bapa adalah pengenalan kita kepada Kristus yang adalah pewahyuan diri Bapa itu sendiri. Jadi kesimpulannya adalah keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, kata Yesus. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa, apapun jabatannya, mau presiden kek, mau pembantu kek, mau tukang becak kek, mau pendeta kek, mau majelis kek, mau profesor doktor kek. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus itu menjadi pengantara yang sempurna untuk selama-lamanya antara kita dengan Bapa di surga. Maka dikatakan di dalam Ibrani pasal 789 dikatakan Yesus adalah imam besar agung yang lebih tinggi daripada imam besar Harun, yang keimamatannya kekal. Jadi jelas sekali keimamatan Yesus itu kekal. Oleh karena itu pertanyaan dari topik kita malam hari ini, siapakah umat yang tidak akan masuk surga? Umat yang tidak akan masuk surga adalah umat yang menolak Yesus Kristus sebagai penebus juru selamat yang diutus Allah sebagai Tuhan bagi kita.
Siapa yang menolak Yesus, dia pasti tidak masuk surga. Pertanyaan kedua, adakah keselamatan di luar Yesus Kristus? Tidak ada. Yang ada apa? Kebinasaan. Inilah materi kita malam hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, kembali ke moderator. Iya, terima kasih Pak Erben. Wah, luar biasa ya materi malam ini menjelaskan kepada kita karya penyelamatan dari Allah kepada manusia. Jadi dulu waktu zaman perjanjian lama ya Pak Erben ya, manusia itu kan untuk menebus dosa-dosanya itu harus mempersembahkan kurban ya Pak ya. Benar ya Pak Erben ya, kurban hewan begitu. Dan itu Iya. dilakukannya setiap tahun ya Pak, ya kurban itu ya Pak. Harus di... Kalau di dalam perjanjian lama, Nah, untuk kurban itu di tabernakel ada yang dilakukan pagi dan petang di atas mezbah korban bakaran. Namun ada yang dilakukan oleh imam besar di atas tabut perjanjian 1 kali 1 tahun. Dan itu menurut Allah itu tetap belum sempurna ya Pak pengorbanannya itu ya. Itu semua gambaran dan pengharapan akan penggenapan dalam janji Sang Mesias sebagai penebus. Di situ. Jadi ketika Yesus datang dan dia, kalau dulu kan berarti kan korban bakarannya itu harus terus dilakukan ya Pak ya oleh umat manusia. Tapi ketika Yesus datang itu pengorbanan Yesus itu permanen, ibaratnya seperti itu ya Pak. Cukup 1 kali dia mengorbankan dirinya. Iya, maka Yesus itu kekal. Jadi 1 kali untuk selama-lamanya. Nanti ke depan kita akan berbicara keimamatan Yesus dengan keimamatan Harun. Nah, itu di materi itu nanti bisa dibahas. Nah, maka dari itu disebutnya kita hidup dalam kasih karunia dalam perjanjian baru ini karena ya itu pengorbanan Yesus itu ya Pak ya. Dia adalah pengorbanan yang sempurna yang cukup 1 kali dilakukannya dan kita bisa hidup dalam kasih karunia pengampunan dosa ya Pak ya. Benar ya Pak seperti itu ya. Iya. Jadi kalau dulu kan waktu perjanjian lama kan setiap manusia berbuat dosa dia harus mempersembahkan korban bakaran, ada yang sehari 2 kali, terus ada juga 1 tahun sekali dan itu rutin ya Pak dilakukan. Tapi setelah Yesus datang dengan pengorbanan Yesus cukup 1 kali sekali dia mengorbankan dirinya dan kita semua sudah yang menerima dia sebagai juru selamat sudah terbebas dari dosa ya Pak ya. Maksudnya sudah dibebaskan dari dosa dan ketika kita hidup masih di dalam dosa ada pengampunan ya Pak. Seperti itu ya Pak. Kasih karunia pengampunan dari Allah melalui Yesus Kristus. Benar Pak. Seperti itu ya pengertiannya. Jadi kalau minggu lalu kan kita udah bahaskan apa itu dosa kan. Dosa itu berbicara manusia terpisah dari Allah. Kemudian dosa itu berbicara manusia itu dikuasai oleh dunia inilah ya. Kemudian manusia itu mengalami kematian. Seluruh akibat dari dosa ini sudah ditebus, sudah diselesaikan oleh Yesus. Kenapa? Karena melalui Yesus kita sudah dapat bersekutu dengan Bapa. Di dalam Yesus kita memiliki hidup yang kekal. Di dalam Yesus kita dibaharui. Di dalam Yesus kita berkemenangan atas iblis, berkemenangan atas dunia. Itulah arti penebusan Yesus. Namun mungkinkah dapatkah manusia yang sudah ditebus berbuat dosa? Ya masih mungkin. Kenapa? Karena karya penebusan Kristus tidak menghilangkan free will. Free will itu tetap ada, tapi tidak dihilangkan. Cuman kita diberikan kuasa untuk mengendalikan, untuk mematikan free will kita ya Pak. Ya. Berarti kalau kita masuk ke dalam, misalnya kita masih bisa masuk ke dalam dosa, tetap ada pengampunan ya Pak ya. Kalau kita jatuh, jadi gini, kita jatuh dalam dosa, pengampunan Tuhan tetap siapkan. Tetapi konsekuensi
konsekuensi dari perbuatan dosa tetap jalan juga. Contoh, ya, Hmm. orang mencuri, datang Mm-mm. sama Yesus, ya Mm-mm. diampuni. Tapi Mm. konsekuensi dari perbuatannya ada. Contoh, dia Mm-mm. dimasukkan penjara, ya sudah, gitu. Jadi Hmm. bukan berarti kasih Allah itu Mm-mm. tidak memberangus keadilan. Kasih Ya, ada Allah itu, sanksi. Jadi, iya, kasih ya yang Pak ya. adil. Mm-mm. Mm-mm. Pasti Jadi yang ada bukan, ya. Iya Pak. Ya, teruskan Pak. ya udah. Iya. Jadi Pak, artinya begini ya Pak. Berarti seperti firman Tuhan mengatakan apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Nah, itu seperti itu ya Pak ya, perbuatan kita itu Nah, ya. itulah contoh ya. Kalau Nah, orang merampok, ya mm-mm. bukan berarti minta ampun sama Yesus, Mm-mm. perbuatan merampoknya itu jadi dibenarkan, enggak. Tetap Mm-mm. konsekuensi dari perbuatannya kan dia harus ditegur, dia harus Mm-mm. dihukum di situ. Tetapi pengampunan Mm-mm. tetap diberikan. Hmm. Nah, di situ. Luar biasa ya Pak Erben, kita bisa hidup di dalam kasih karunia Tuhan seperti itu ya Pak. Apa namanya, sudah diselamatkan, terus memperoleh kehidupan kekal, dan kita diberi kasih karunia kemampuan untuk mengalahkan dosa dan keinginan-keinginan daging kita. Ya, luar biasa sekali ya Pak ya. Iya, oke, Ya, mari ya. kita masuk dalam diskusi ya, sesi tanya jawab. Bagi yang ingin sharing atau bertanya dipersilakan, tapi sebelumnya terlebih dahulu resen ya, teman-teman, Bapak Ibu semua. Jadi biar teratur dan berurutan. Ya, siapa yang mau bertanya silakan. Ya, atau mau berbagi, menambahkan juga boleh. Oke, Ibu Ana. Iya. Oke, silakan Ibu Ana. Ya, shalom Pak Erben. Iya, Erben saya mau shalom. tanya yang di Lukas 16 itu. Apakah orang kaya itu kan perumpamaan Tuhan Yesus ya? Apakah dia termasuk orang yang belum menerima Yesus atau bagaimana Pak? Orang kaya dan Lazarus itu. Iya, itu bagaimana Pak? Itu kan perumpamaan yang dibuat oleh Yesus kan. Iya, Iya. Jadi itu gambaran kepada orang-orang yang menolak kebenaran. termasuk gitu ya Pak ya? Bukan Iya. apa? Maksudnya yang orang kaya, apa perumpamaan orang kaya, tetapi termasuk perumpamaan yang menolak Yesus gitu ya Pak ya? Iya. Jadi orang kaya itu kan selama hidupnya kan dia udah menikmatinya, tapi dia mengesampingkan hal-hal rohani. Dia mengesampingkan Tuhan. Sedangkan orang miskin itu kan dalam hidupnya secara ekonomi dia menderita, tetapi tentang hal rohani kan dia dekat dengan Tuhan di situ. Bersekutu. Jadi itu konteksnya sih. Iya, iya Pak. Terima kasih Pak. Silakan yang lain. Iya, jelas ya Ibu Ana ya. Oke, silakan siapa lagi yang mau bertanya? Ibu Rahel. Ada Ibu Rahel di sini? Oh iya, biasanya Ibu Rahel suka bertanya ini. Silakan Ibu Rahel. Ibu Eri, ada yang mau ditanyakan atau dibagikan mengenai materi malam ini? Baru Mengenai kalau mau dibahas ya tentang orang kaya dan Lazarus ini ya. Sebenarnya kisahnya itu kan kisah yang menjadi sebuah peringatan yang sangat tegas untuk kita ya. Iya. Bahwa keselamatan itu bukan berbicara status sosial, tapi berbicara tentang hidup yang berkenan pada Tuhan. Itunya keselamatan. Berarti sama juga dengan mengerjakan keselamatan ya Pak. Seperti itu ya Pak. Intinya ya. Mengerjakan keselamatan itu bukan kita berupaya untuk mencari keselamatan, bukan. Tapi mengerjakan keselamatan itu artinya bahwa kita ini sudah diberikan kekayaan yang sangat besar, yaitu Yesus Kristus. Jadi segala kekayaan yang besar itu ada pada Yesus, itulah yang harus kita gali. Jadi ibaratnya kalau kata kerjakan keselamatan, kata kerjakan itu digunakan untuk orang yang bekerja di tambang. Contoh di dalam tambang ini kan terdapat kekayaan emas yang melimpah ruah.
Tetapi kekayaan emas itu tidak akan berdampak apa-apa bagi kita kalau kita tidak menambang, kalau kita tidak menggali. Demikianlah kita juga terhadap kasih karunia Tuhan ya, terhadap Kristus. Jadi di dalam Kristus itu Allah sudah menyediakan segala yang terbaik untuk kita. Namun kita juga diminta untuk menerima, berkarya, untuk menemukan kekayaan yang luar biasa di dalam Yesus itu. Melalui apa? Kita punya kerendahan hati, punya kita bersekutu, membaca, beribadah. Itu harus kita lakukan. Jadi mengerjakan keselamatan bukan berarti upaya kita yang menyelamatkan, bukan. Tetapi hidup kita yang semakin sungguh di dalam Yesuslah yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan. Iya. Jadi kasih karunia yang Allah berikan itu kepada kita itu ya benar-benar sangat berharga ya Pak. Jadi kita yang sudah menerima kasih karunia itu justru kita harus menyadari ya, beratnya begitu ya Pak, menyadari bahwa kasih karunia kita yang diberikan Allah itu pada kita itu sangat tidak bernilai. Saya maksudnya tidak bernilai, sangat tidak ternilai gitu. Nilainya sangat tidak ternilai gitu. Iya. Jadi kasih karunia Tuhan berikan kepada kita bukan untuk bebas berbuat dosa, bukan. Tapi kasih karunia itu dinyatakan buat kita supaya kita merdeka melakukan kebaikan. Di situ. Jadi kasih karunia itu kekuatan kita untuk merdeka melakukan kebaikan, bukan kebebasan berbuat dosa, enggak. Salah itu. Betul. Jadi harus ada kesadaran ya Pak dari kita sendiri ya Pak. Maksudnya kasih karunia yang diberikan itu ya bukan sesuatu yang tidak berharga, tapi itu sesuatu yang tidak ternilai, dan karena kita menyadari itu sesuatu yang tidak ternilai, maka kita harus justru sangat menghargai kasih karunia yang dari Allah itu ya Pak. Seperti itu ya. Iya, betul. Iya, tapi banyak ya Pak. Kalau menurut saya mungkin mereka tidak melakukannya apa karena tidak paham atau gimana. Saya kurang ngerti juga, tapi dengan adanya materi malam ini ya membuka ya Pak hati dan pikiran dari masing-masing anak Tuhan supaya bisa mengerti apa itu arti dari kasih karunia Allah itu pada manusia lewat karya penebusan Yesus ya Pak bagi kita ya Pak. Iya. Ya semoga ya Pak materi malam ini benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang, terutama anak-anak Tuhan ya Pak yang sudah menerima Yesus, jadi mengerti sekali bagaimana mereka harus menghargai kasih karunia dari Allah yang tidak ternilai itu. Ya Pak ya. Seperti itu. Ya baik, bagi teman-teman, ayo siapa yang mau bertanya atau sharing lagi silakan. Atau ada cerita misalnya mengenai mengenai keselamatan ini, boleh berbagi pada kita di sini. Kayaknya sudah paham sekali nih apa Pak Erben menjelaskan malam ini materinya. Sampai tidak ada lagi yang terpukau kali ya Pak. Mereka sampai diem semua. Bagus kok pelajarannya Pak. Saya udah dengerin sih Pak. Maksudnya penjelasannya benar-benar itu ya Ibu Ana, maksudnya bisa menjelaskan sungguh-sungguh ya. Jelas banget. Jadi aduh gimana pemakannya. Iya, arti dari keselamatan selain di dalam Yesus ya. Adakah keselamatan selain itu? Udah benar Pak Ben menjabarkan materinya jelas banget. Oke. Nah, jadi ya sudah jelas materi malam ini, dan tidak ada yang ini siapa? Oh, tidak ada yang mau bertanya. Jadi puji Tuhan, pada akhirnya kita tutup ya Pak Erben. Kelas ini ya Pak ya. Oke. Pada puji Tuhan, pada akhirnya acara ini sampai di penghujung waktu. Nah, terima kasih Pak Erben untuk pembekalan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Erben ini kepada kita semua. Semoga sungguh bisa menjadi berkat bagi kita yang mendengarkannya, baik dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Dan kelas ini akan
tetap diadakan setiap minggu pukul 9 malam dengan narasumber yang sama yaitu Pak Erben. Nah, baik, terima kasih. Baiklah, mari kita tutup acara ini dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Ibu Ana. Nah, monitor Ibu Ana. Kirain Ibu tadi mau bilang, mendingan membaca basmalah. Ya, Ya, silakan Ibu Ana. Silakan. Iya, Pak. Baik, kita bawa dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat sepanjang hari ini ya Bapak. Engkau sungguh baik, sangat baik. Dan terima kasih juga Bapak karena kami bisa belajar sehingga sampai selesainya Bapak. Engkau berkati juga teman-teman kami yang berada di Zoom ini yang mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Pak Erben. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga buat teman-teman kami yang belum bisa hadir pada malam hari ini. Kami percaya di lain waktu saat kami belajar, mereka juga bisa hadir Bapak. Terima kasih Bapak, juga Engkau berkati bagi mereka yang akan mendengarkan nantinya pelajaran kami ini ya Bapak. Engkau berkati mereka. Dan kami percaya semua firman yang dibawakan oleh Pak Erben ini ya Bapak menjadi rema buat kami ya Bapak. Terpujilah nama-Mu Bapak. Kau berkati juga Pak Erben, pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya. Engkau memberkati ya Bapak. Terima kasih Engkau berkati juga teman-teman kami yang berada di Zoom ini semua ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami semua akan berpisah satu sama yang lain. Engkau berkati kami semua pada malam hari ini sehingga besok pagi bisa bangun dengan badan segar dan kembali aktivitas. Terima kasih Bapak. Doa ini kami peraskan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Terima Tuhan. kasih Pak Erben. Terima kasih Oke, Pak Erben terima untuk kasih semua. pelayanannya. Semoga pelayanannya diberkati Tuhan lebih dan lebih. Kodek monitor. Berkat banyak orang. Ya, Pak Kodek, terima kasih operator kami untuk pelayanannya dan teman-teman semua yang sudah ikut bekerja sama dengan dalam kelas ini. Shalom juga ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di dalam room dan juga yang ada di live YouTube. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Shalom. Oke, shalom semua. Terima kasih. Ya, makasih Pak Erben. Shalom. Oke, sama-sama. Oke lah. Belum. Ada? Belum? Belum Pak. Ini kok kayak nama-nama cewek semua ini. Heni, Naomi, Lupi, Rahel, Aling, Kirana, ini Kinar. Iya. Ini favorit, nggak tahu aku. Tapi nama-nama cewek semua. Ada juga Pak yang cowok Pak. Yang cowok cuma aku. Ada ini Pak. Ada Ini antara ya Pak. Pak Kodek Frans. antara itu. Iya. Pak Frans. Iya. Itu nama cowok Pak. Ini udah ya Bu Ana? Belum kayaknya. Berkodek monitor. Monitor. Pak Kodek. Nah. Pak Kodek nggak monitor ini. Iya. Belum ya? Nggak tahu ini. Udah belum? Pak Kodek monitor Pak Kodek. Terlihat di YouTube dulu. Ya, sebentar ya Pak. Ya. Aku Bapak izin mau. ya. Iya, oke. Makasih Ini ya Pak. soalnya aku live Ya. di TikTok juga ini, jadi aku langsung gabung. Oke. Iya, makasih ya Pak Erben. Oke, thank you ya. Berkati. Minggu depan lagi ya, minggu depan. Iya, sip. Di jam yang sama. Temanya yang tadi, yang pertama. Ya, oke. Ya Pak. Pelan-pelan. Jadi ya. saya nggak nanya lagi ya Pak. Ya, Oke. Thank Thank you. Terima kasih Pak Erben, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Erben, Tuhan Yesus berkati. Bro Kodek, coba lu telepon Bro Kodek deh. Oke.